Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Husnabila, nomor absen 6 dari kelas 11-1. Saya Putri Rara Sukmayu dari 11-1 absen 31. Di sini kami akan Mempresentasikan mengenai penyakit-penyakit apa saja yang menyerang sistem saluran pernafasan manusia. Yang pertama ada penyakit emfisema. Penyakit emfisema adalah penyakit yang disebabkan karena paparan kerusakan jangka panjang oleh alveolus. Penderitanya itu nanti akan kesusahan bernafas. Nah, penyebab dari penyakit emfisema ini adalah karena paparan zat yang masuk ke dalam paru-paru dan mengiritasi paru-paru. Nah, zat apa aja sih yang menyebabkan emfisema ini? Yaitu ada paparan zat dari asap rokok, zat dari polusi udara, zat dari debu, bahan kimia, dan juga bisa dari bawaan atau genetik. Nah, lalu ada saat penderita mengalami emfisema, pada awalnya itu penderita tidak menunjukkan gejala apapun, namun berlanjutnya waktu itu penderita akan mengalami gejala seperti sesak nafas, lalu batuk terus-menerus dan juga mengeluarkan dahak, mengalami sesak atau nyeri di dada, dan juga penderita itu akan mengeluarkan bunyi mengi. Lalu untuk cara mengobatinya itu penderita bisa menggunakan bronkodilator, yaitu bronkodilator ini adalah gunanya untuk membantu meringankan nafas dan juga membuat pernapasan itu sehingga lebih mudah. Lalu yang kedua itu bisa menggunakan steroid. Steroid ini untuk meringankan sesak nafas. Lalu yang ketiga, penderita bisa menggunakan antibiotik. Tujuannya agar ini merupakan upaya agar penyakitnya itu tidak menyebar dan ini dapat melawan infeksi yang dapat memperburuk kondisi. Nah, yang terakhir itu penderita dapat melakukan terapi. Berikutnya ada TBC atau tuberkulosis, yakni penyakit yang disebabkan oleh bakteri dengan penularannya melalui udara atau droplet. Nah, sesuai namanya, tuberkulosis, bakteri yang menyebabkan penyakit TBC ini yakni Mycobacterium tuberculosis. Kemudian, sang penderita TBC biasanya mengalami gejala berupa batuk renjan atau batuk lebih dari 2 minggu, batuk kronis atau batuk dengan mengeluarkan dahak berdarah, serta demam di malam hari. Juga penderita biasanya kehilangan nafsu makan dan mengalami kelelahan. Kemudian untuk mengatasi atau mengobati TBC ini biasanya penderita menggunakan obat berupa antibiotik yang sesuai yang telah diresepkan oleh dokter, dan konsumsi obat ini harus 6 bulan berturut-turut atau selama 12 bulan. Sang penderita juga harus menggunakan masker untuk mengurangi droplet atau penyebaran bakteri ini melalui udara. Yang ketiga ada asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernafasan yang disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap beberapa rangsangan. Rangsangan penyebab asma ini bisa berupa debu, udara yang dingin, polusi udara, asap yang ada di udara, serta bulu atau rambut dari binatang. Lalu yang selanjutnya ada gejala dari penderita asma. Gejala yang dialami oleh penderita asma pertama yaitu penderita akan kesusahan bernafas atau mengalami sesak. Yang kedua yaitu nyeri di dada. Lalu penderita ini akan batuk-batuk dan juga mengeluarkan bunyi mengi. Nah, untuk mengobatinya penderita bisa melakukan vaksinasi secara rutin, dan penderita ini harus mengetahui apa yang menyebabkan asma tersebut atau mengetahui penyebab dari asma yang dialaminya. Lalu cara yang terakhir adalah penderita pergi konsultasi ke dokter. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.